Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Intan Pratiwi dari SMP Islam Teratai Putih Global. Di sini bertugas sebagai moderator. Sebelum materi, saya bacakan dulu biodata dari narasumbernya. Baik, biodata narasumber nama Irma Rahmana Putri Rinaldi, SPD, tempat tanggal lahir Muntilan 14 Juni 1991, domisili Bekasi, lulusan S1 FKIP UHAMKA tahun 2013, jurusan Pendidikan Geografi. Instansi atau tempat sekarang bekerja SMP Islam Teratai Putih Global. Moto hidup Brain, Beauty, and Behavior. Oke, mantap. Nah, ya selanjutnya untuk aturannya selama pemateri berbicara, mic-nya harap dinonaktifkan terlebih dahulu dan kalau ingin bertanya, nanti ada sesi pertanyaan atau forum diskusi, silahkan dan boleh langsung raise hand, nyalakan mic-nya, nanti kami persilahkan, atau boleh juga silahkan ketik pertanyaannya di room chat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Karena sudah pukul 2:08, kita mulai dengan judul materi. Dengan materinya apa tadi, siap siaga, siap selamat. Oke. Siap bencana. Kita mulai ya. Bu. Oh, siaga bencana. Maaf. Okay. Siaga bencana, siap selamat. Oke. Disampaikan oleh Ibu Irma Rahmana Putri SPD. Pada Ibu Irma kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator, Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin terima kasih untuk Ibu Lis ya yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan kelompok kami. Perkenalkan mungkin sebelum kita masuk, kenalkan dulu ya biar kita tambah akrab gitu ya Bu ya. Saya Irma Rahmana Putri, tadi sudah dibacakan biodata saya, yang gak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak kita bisa WA aja. Oke. Kemudian mungkin sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, di sini saya mengambil tema ini bukan berarti saya itu pakar dalam hal ini gitu, tapi saya hanya mencoba untuk bismillah aja menyampaikan informasi yang saya miliki begitu untuk bisa di-sharing bersama-sama dengan teman-teman semua yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua seperti itu. Dan di sini saya bukan mau mengajarkan ya, jadi kayak bahasanya mungkin sharing ilmu aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang saya sampaikan salah atau mungkin bisa disanggah ya monggo gitu, silakan. Kita sharing informasi, saya juga butuh informasi dari ibu-ibu semua seperti itu. Kemudian dengan judul yang saya ambil di sini, siaga bencana siap selamat. Nah, kenapa sih saya pilih judul ini ya? Ini sebenarnya kemarin-kemarin itu saat ada VCT saya bingung mau ngambil judul apa gitu ya. Tapi pas banget lagi ada berita Merapi itu meletus ya Bu ya. Nah, itu membuat saya jadi terinspirasi aja begitu. Bagaimana kalau misalkan saya bahas tentang ini? Walaupun mungkin ya mohon maaf ya tidak terlalu banyak karena memang waktu yang kita punya juga cukup singkat begitu ya. Jadi mungkin saya agak lebih kepada bagaimana sih kita bisa menghadapi bencana itu dengan sangat tidak panik ya bahasanya. Jadi dengan bisa menghadapinya dengan baik, kemudian kita bisa selamat gitu. Itu aja sih inti dari temanya itu. Makanya mungkin orang pengen tahu kenapa saya ambil tema ini ya seperti itu kurang lebih ya. Mungkin langsung masuk materi aja kali ya biar cepat karena waktunya juga sudah mulai lewat gitu. Mohon maaf tapi materi yang saya sampaikan ini di layar terlihat jelas atau tidak ya Ibu ya? Terlihat Bu Irma, terlihat jelas. Ya alhamdulillah kalau begitu ya. Nah ini saya tampilkan ada PowerPoint. Mungkin bisa dibaca juga sambil saya bacakan ya.
Jadi yang pertama sebelum kita bahas tentang bagaimana sih penanganan saat kita mengalami bencana begitu ya, kita harus kenal dulu ya bencana itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau bahasa asingnya mungkin yang kita kenal sebagai disaster gitu ya. Di sini saya mengutip dari beberapa dari beberapa sumber begitu ya. Bencana di sini itu merupakan kerusakan yang serius akibat fenomena alam yang luar biasa dan atau disebabkan oleh perbuatan manusia sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan juga kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya sehingga membutuhkan bantuan dari masyarakat luar. Jadi bahasanya itu ya dia kerusakannya itu cukup parah ya yang tentunya tidak bisa diatasi oleh individu sendiri atau masyarakat setempat yang memang harus membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Kemudian ada istilah komponen bencana. Di sini ada selain bencana itu sendiri, bencana ini ada beberapa temennya gitu ya. Jadi bahasanya ada 3 komponen dari bencana itu. Yang pertama ada istilahnya bahaya atau hazard. Kemudian ada yang kedua istilahnya kerentanan atau vulnerability. Aduh bahasa saya belepotan ya, mohon maaf. Saya agak grogi. Terus yang ketiga ada resiko. Santai aja Bu. Ya, yang ketiga ada resiko. Yang pertama bahaya atau hazard itu merupakan fenomena alam yang luar biasa yang bisa berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, yaitu bisa juga kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian atau pekerjaan ataupun kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kerentanan atau vulnerability. Di sini adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bahaya atau ancaman bencana itu sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga, resiko. Nah, kalau resiko ini adalah kemungkinan dampak yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh si hazard atau si vulnerability ini. Gitu. Kemudian ada lagi jenis bencana berdasarkan waktu itu ini dibagi menjadi 2. Ada bencana yang terjadi secara tiba-tiba atau sudden onset, yaitu contohnya kayak gempa bumi, tsunami, angin topan atau badai, letusan gunung api, tanah longsor dan sebagainya. Pokoknya yang dia tidak bisa diprediksi. Jadi waktunya itu secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, bencana yang terjadi secara perlahan atau slow onset. Jadi ini bencananya sudah terjadi dan bisa dirasakan tetapi tidak secara bencananya itu tidak langsung pada saat terjadinya bencana. Jadi perlahan dampaknya itu terjadi. Nah, ini contohnya kayak kekeringan, kemudian ada rawan pangan, kerusakan lingkungan dan juga banjir. Lanjut, ada klasifikasi bencana. Nah, di sini ada tabel ya, saya buatkan tabel di situ. Ada yang dibagi menjadi fenomena alamiah, fenomena alam begitu ya. Kemudian ada bencana yang berdasarkan ulah manusia atau aktivitas dari manusia sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga ada kombinasi dari keduanya. Yang pertama, fenomena alamiah, ya tentunya ini yang kita sering bilang kalau wah ini tuh udah takdir gitu ya. Jadi ini yang memang siklus alami dari alam kita yang memang terjadi yang kita juga tidak bisa banyak memprediksi begitu ya akan terjadi seperti apa karena aktivitas di dalam bumi kita itu tidak terlihat oleh kita walaupun mungkin banyak ilmuwan-ilmuwan yang sudah mulai banyak yang bisa menciptakan teknologi yang untuk semacam pengukuran atau mengetahui yang ada di dalam bumi kita, tetapi tetap saja yang namanya bencana atau peristiwa alami itu tidak banyak bisa diprediksi seperti itu. Nah, di sini penyebabnya ada yang disebabkan oleh pergeseran kerak bumi. Nah, kalau jadi bumi kita itu kan memang terdiri dari lempeng-lempeng ya. Jadi kalau dalam ilmu geografi bumi itu kan ada berapa lapis. Jadi inti buminya yang di dalam,
ada bagian mantelnya ada keras, bagian luarnya yang bagian lebih keras, bagian lebih kerasnya yang kita tinggali di muka bumi ini gitu. Bagian dalam itu solid yang cair, jadi yang otomatis kalau misalkan bergerak itu karena adanya tekanan itu menyebabkan yang di atasnya itu bergerak juga. Nah, pergeseran kerak bumi inilah yang menyebabkan adanya gempa bumi dan juga tsunami. Nah, gempa bumi dan tsunami ini biasanya juga sering dikait-kaitkan gitu. Kalau misalkan ada gempa bumi besar, wah ini pasti orang-orang langsung berpikiran, oh bentar lagi tsunami, seperti itu ya. Padahal sebenarnya kalau dalam ilmu geografinya itu juga nggak mesti tiap ada gempa itu ada tsunami. Walaupun mereka ini seperti bersahabat tetapi tidak terlalu akrab begitu ya. Jadi sering dikait-kaitkan saja. Kemudian ada lagi penyebabnya dari aktivitas gunung api. Nah, ini sebenarnya juga dua penyebab ini sebenarnya itu merupakan hasil dari aktivitas magma yang ada di dalam bumi kita gitu ya. Jadi karena magma kita itu mengalami pergolakan ya kan, karena adanya tekanan panas yang cukup besar dari dalam bumi, yang istilahnya ada aktivitas geologi dalam bumi kita, makanya terjadilah yang dua penyebab ini ya, pergeseran kerak bumi dan juga adanya aktivitas gunung api ini. Nah, kalau dari aktivitas gunung api kita bisa lihat tuh ciri-cirinya, fenomenanya itu ada berupa gempa vulkanik, kemudian ada semburan awan panas, hujan abu, terus berupa erupsi. Erupsi itu ya letusan gunung api itu namanya erupsi. Nah, kemudian ada lagi perubahan iklim regional atau musim. Nah, kalau ini ya berkaitannya dengan cuaca kita ya. Jadi kalau dikaitkan dengan fenomena alamnya itu contohnya kayak ada angin puting beliung, kemudian ada topan, badai, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin agak jarang karena memang Indonesia itu kan negara kepulauan gitu ya. Jadi memang untuk lahan yang cukup besarnya itu kurang, dan bersyukurnya kita itu merupakan negara di daerah tropis yang memang untuk perubahan suhu yang sangat drastis itu tidak terlalu drastis gitu maksudnya. Jadi perubahan suhunya itu perbedaannya itu tidak terlalu drastis. Kalau di iklim-iklim yang lintang tinggi kayak di daerah subtropis, dingin, sedang atau dingin, itu kan perubahan suhunya cukup signifikan dibandingkan daerah tropis. Makanya sering sekali terjadi yang namanya tornado gitu ya. Kemudian ada badai-badai yang cukup bisa merusak begitu. Itu karena memang perubahan dari suhunya itu sangat-sangat signifikan gitu. Nah, dari perubahan iklim ini mungkin kalau di Indonesia kita sering ngelihatnya kayak angin puting beliung ya, yang sering ada mah kalau di Indonesia, yang anginnya muter-muter gitu kan. Nah, itu paling ada. Tapi mungkin daerah-daerahnya yang memang kayak daerah pegunungan, ada yang daerah-daerah rendah juga ada seperti itu. Kemudian ada lagi penyebabnya dari kemarau berkepanjangan. Nah, kalau kemarau itu kan memang istilahnya cuma ada di daerah tropis ya, kawasan negara wilayah tropika. Karena memang kalau kita itu panasnya cukup panas gitu. Karena memang pas banget pas matahari itu tegak lurus dengan bumi kita, itu pas banget di daerah tropika gitu. Jadinya memang kalau suhu tertinggi itu memang ada di daerah tropika. Makanya musim panasnya itu sampai istilahnya kemarau. Nah, dampaknya ini dari adanya si kemarau ini ya tentunya kekeringan ya kan. Kalau kita sendiri mungkin nggak usah yang jauh-jauh kita melihat perkebunan atau sawah yang kering gitu. Kadang di rumah kita sendiri aja kita ngerasain yang namanya tiba-tiba air pompa kita gak keluar gitu ya kan. Ya itu bisa menunjukkan tuh ada mulai musim kemarau seperti itu. Nah, itu merupakan fenomena-fenomena yang disebabkan oleh kegiatan alamiah begitu ya. Nah, kemudian ada lagi klasifikasi bencana yang berdasarkan ulah manusia atau aktivitas manusia gitu. Sebenarnya gini, kalau kita melihat dari aktivitas manusia itu gak mesti dikatakan negatif ya. Hanya saja manusia mungkin
banyak yang kurang lebih bijaksana begitu dalam mengolah sumber daya alam kita. Jadi banyak yang mengeksploitasi tetapi tidak meregenerasi gitu. Jadinya itu yang menyebabkan banyaknya kerusakan di muka bumi kita gitu. Makanya banyak juga ya, ini saya keluar sedikit, kayak kemarin gara-gara bencana Covid itu banyak sekali berita yang meluas gitu ya, kayak bentuk meme-meme gambar gitu ya, yang menyatakan bahwa dulu bumi kita itu rusak gitu ya karena kita tuh banyak aktivitas, banyak apa namanya, pabrik-pabrik, kendaraan, polusi seperti itu. Nah, gara-gara Covid justru malah bumi kita jadi hijau lagi. Kenapa? Karena ya aktivitas itu terhenti kan sekarang seperti itu. Nah, itu ya bukannya dibilang disyukuri juga ya, tapi mungkin itu salah satu bentuk kalau memang aktivitas manusia itu ya membantu juga adanya kerusakan di muka bumi kita seperti itu. Nah, di sini ulah manusia yang dikatakan di sini yang terkait lingkungan itu ada penebangan hutan. Ya, kita memang butuh sekali ya dengan pohon gitu. Aktivitas kita menebang hutan itu memang kita masih membutuhkan itu. Tetapi kan memang ada prosedur yang harus diikuti ya, seperti kita memilah apa namanya pohon-pohon yang memang sudah cukup umur, tidak sembarangan asal langsung tebang seperti itu, dan juga harus ada kita penanaman kembalinya gitu. Jadi tidak hanya kita mengambil pohon yang induknya tapi kita tidak meregenerasi gitu kan. Kemudian ada perusakan area penyangga daratan dan laut. Kemudian polusi lingkungan di air ataupun di udara gitu. Karena memang kan ya aktivitas manusia kan gak cuma di darat ya, apalagi di Indonesia ini yang terkenal sekali sebagai negara maritim gitu. Jadinya ya kita memang banyak mengolah gak cuma di darat tapi di laut juga gitu. Di udara, maksudnya di udara ya karena aktivitas kita juga kayak contohnya kendaraan pesawat begitu kan, itu juga memberikan polusi di udara. Kemudian pabrik-pabrik yang memang mengeluarkan polusinya, terus kendaraan seperti itu. Terus terkait kecelakaan atau kelalaian teknologi itu seperti kebakaran kilang minyak, kebocoran reaktor nuklir, kebocoran gas industri. Nah, ini mungkin kita masih ingat sekali ya, kalau masalah kecelakaan atau kelalaian teknologi ini yang paling besar yang kita rasakan yang masih sekarang itu belum tuntas itu adalah kebocoran gas di Lapindo. Nah, itu mungkin masih ingat Bapak Ibu ya. Saya dulu waktu zaman itu saya masih kuliah kalau nggak salah. Sebelum saya kuliah, saya SMA itu udah terjadi ya itu kebocoran itu. Dan presensinya tapi nggak apa-apa sambil nunggu Bu Irma diisi dulu aja ya kali ya. Iya, monggo. Nah, jadi Oh ya, Bu Irma udah hadir. Ya. Ya. Jadi ya tadi hilang. Oh gitu ya? Oh, sinyalnya berarti, maaf. Iya. Tapi suara saya jelas ya dari tadi ya? Jelas. Jelas Bu Irma. Takutnya saya udah ngomong dari tadi, ternyata ngomong sendiri. Oke, jadi balik lagi. Jadi ya kayak contohnya tadi, Lapindo Brantas itu masih kita ingat banget. Dan ketika, saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi waktu saya kuliah itu, saya datang ke Lapindo itu, saya pikir mungkin kita juga yang belum pernah melihat ke sana itu berpikir sama ya. Sebesar apa sih gitu kan dampak dari adanya si kebocoran gas itu ya kan, yang katanya berapa kecamatan gitu. Tapi memang luar biasa sekali ya saat saya sudah sampai ke lokasi gitu. Mungkin Bapak Ibu udah ada juga yang pernah ke sana atau yang mungkin kampung halamannya di sana gitu yang ngeliatin itu namanya tanggul. Saya sampai kaget gitu ketika saya diberhentikan di saya itu, katanya kan kita mau melihat lumpur Lapindo ya. Itu tingginya itu kayaknya udah berapa meter gitu ya. Saya pikir tanggul itu kayak cuman ya nggak nyampe melebihi tingkat rumah gitu kan. Tapi ternyata ini tanggulnya itu bisa 3 rumah ke atas gitu, 3 lantai lebih bahkan. Kita aja naik ke tanggulnya itu bisa naik 3 tangga gitu. Jadi memang saya sampai kaget setelah saya naik ke atas itu benar-benar lumpur semuanya. Saat saya tanya itu memang bukan cuma satu desa, satu kecamatan, tapi beberapa belas kecamatan. Dan itu kalau dikatakan benar-benar bencana ya bencana sekali gitu kan ya, karena kelalaian kecil tapi efeknya sangat besar. Dan sampai sekarang belum ada solusi karena memang ya bingung mungkin ya bagaimana cara nambel gas yang ada di dalam bumi yang dalamnya itu berkilo-kilometer
mungkin itu yang belum bisa tersolusikan gitu. Nah, kemudian ada lagi tentang terkait pertentangan antar manusia. Mungkin ya kalau zaman sekarang mungkin kita nggak begitu banyak kayak perang ya, belum ya kalau perang kayak di Palestina dengan Israel itu jelas perangnya. Itu tuh jelas masuknya kayak seperti itu. Jadi adanya kerusakan yang terjadi karena adanya konflik yang merusak fasilitas umum dan juga lingkungan tentunya. Terus yang terakhir itu adalah kombinasi dari kedua penyebab tadi, dari adanya fenomena alam dan juga ulah manusia. Nah, ini kita kalau ada kejadian ini kita bisa melihat dulu ini kejadiannya apakah benar-benar dari alam atau memang kombinasi keduanya. Ini yang sering kita alami ya Bapak Ibu mungkin di rumah, mungkin apalagi di Bekasi gitu, dari kemarin hujan, banjir gitu ya. Nah, ini banjir, kemudian ada tanah longsor, ada kebakaran hutan. Nah, ini juga bisa di perkotaan ya. Terus juga kebakaran di pedesaan, lahan atau hutan, seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi bencana. Kemudian saya agak cepat ya, saya lihat waktunya kayaknya udah mau mulai mepet gitu. Terus ini adalah siklus bencana. Nah, siklus bencana itu sebenarnya bagaimana sih bencana itu terjadi dan kita memulihkannya lagi gitu kan ya. Nah, jadi pada saat bencana itu terjadi, yang pertama kali itu memang adalah alurnya bantuan. Ya kan, bagaimana kita mengevakuasi para masyarakat yang tertimpa bencana tersebut. Kemudian proses selanjutnya adalah rehabilitasi, kemudian rekonstruksi jika ada kerusakan dari lingkungannya, kemudian bangunan-bangunannya dan lain sebagainya. Dan setelah sudah kembali ya, yang kita harus lakukan adalah mitigasi bencana. Kemudian kesiapsiagaan. Nah, ini yang akan kita bahas ya tentang kesiapsiagaan. Nah, oke. Lanjut dulu. Nah, apa sih? Kesiapsiagaan bencana itu apa sih yang tadi saya bahas ya? Jadi kesiapsiagaan bencana itu merupakan upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat itu bisa berupa individu, kelompok, ataupun organisasi ya, yang dapat mengatasi bahaya peristiwa alam melalui pembentukan struktur dan juga mekanisme tanggap darurat yang sistematis. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Tentunya untuk meminimalisir korban jiwa dan juga kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Terus bentuknya seperti apa? Bentuknya itu meliputi upaya mengurangi tingkat resiko terjadinya bencana, kemudian formulasi rencana darurat bencana atau disaster plan, dan juga ada pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat dan pelatihan warga di lokasi rawan bencana. Apalagi kalau memang udah yang jelas ya, misalkan daerah tersebut memang sering terjadi bencana gitu ya, memang perlu sekali adanya kesiapsiagaan bencana ini gitu. sorry. Kemudian mitigasi. Nah, mitigasi itu apa sih? Mungkin banyak juga yang sering tahu istilah ini ya. Mitigasi bencana itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya. Contohnya kayak pembangunan dam, itu kayak tadi tanggul tadi. Terus juga ya bisa ada di kayak di lereng-lereng pegunungan ya kan, atau juga bisa di tepian pantai atau pesisir. Nah, itu biasanya untuk ombak ya kan, harus ombak supaya tidak bisa mengikis tanah yang di sekitarnya begitu ya. Kemudian ada penanaman pohon bakau. Nah, ini juga salah satu langkah penghijauan juga dengan adanya penanaman pohon bakau ini ya di daerah pesisir. Kemudian penghijauan hutan. Oke. Ini ada tas siaga bencana. Ini saya kutip dari PMI ya. Jadi ternyata kita tuh kalau misalkan di daerah rawan bencana itu memang harus siap siaga, punya satu tas kayak orang melahirkan aja ya. Saya jadi pengalaman waktu saya melahirkan itu saya harus siapin tasnya sebelum saya melahirkan gitu. Nah, isinya hampir sama kurang lebih ya yang saya butuhkan untuk melahirkan. Nah, kalau ini ya bagaimana sih kita menyiapkan untuk
kita siap menghadapi bencana itu gitu. Nah, jadi kalau saya baca ini ya, kenapa sih kita perlu ya, karena ketika kita menghadapi bencana itu memang kita butuh pertolongan pertama gitu kan ya, makanya kita harus diisi tas itu dengan obat-obatan ringan gitu. Paling nggak kita bisa menolong badan kita sendiri, tubuh kita sendiri yang memang pada saat itu terluka dengan pertolongan pertama gitu. Kemudian ada persediaan air minum dan makanan ringan. Nah, ini misalkan kayak kalau terjadi tsunami itu kita terdampar, dan kalau terjadi kerusakan yang cukup luas, otomatis kita kekurangan bahan makanan. Paling tidak kita bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan gitu. Tapi jangan juga beras 1 kilo dimasukin ya Bu ya, berat. Terus senter, ada lagi peluit. Nah, ini tuh fungsinya untuk meminta bantuan sih lebihnya kepada gitu. Terus korek api, selimut, pakaian ganti, perlengkapan mandi, alas kaki, dan kantong plastik besar. Ini adalah tas siaga bencana yang disarankan kalau misalkan kita memang di daerah rawan bencana itu disiapkan gitu. Kalau yang punya alat lagi surat-surat berharga gimana? Oh, masukin aja nggak apa-apa. Tapi sarankan kalau lagi menghadapi bencana itu nggak usah terlalu banyak bawa-bawaan gitu. Ntar emasnya dimasukin semua. Ya ampun Ibu, nanti kalau kita kena banjir yang ada kita anyut duluan gitu ya. Jadi fungsinya tas bencana ini sebenarnya untuk kalau misalkan kita bencananya itu masih bisa kita hadapi dalam waktu yang masih ada jedanya gitu. Tapi kalau nggak ada waktu, udahlah mending kita pergi aja gitu ya Bu, daripada nanti kita ketimpa longsor. Oke, kemudian ada istilah survive atau survival. Ada 2 istilah nih. Yang pertama survive. Survive itu istilahnya adalah bertahan hidup. Sedangkan survival itu usaha untuk mempertahankan hidup. Mohon maaf, ini saya salah ketik. Jadi hidup. Maksudnya hidup ya. Hidup dari situasi darurat, kondisi sulit, atau keadaan yang serba terbatas dan darurat. Gitu. Kemudian, nah ini ada beberapa kutipan yang saya ambil ya. Jadi ketika kita siaga bencana itu adalah kesiapan mental kita yang sangat penting untuk meminimalisir disorientasi medan, tetap berpikir jernih, serta ada kemauan keras untuk mampu bertahan hidup. Jadi kalau misalkan ada bencana tuh kita jangan panik gitu Bu istilahnya. Jadi ya udah, ya bukan pasrah juga sih ya. Jadi istilahnya kita harus tetap cepat tanggap gitu ya, gimana caranya, saya harus melarikan diri bagaimana, saya harus bagaimana dulu, melakukan apa dulu gitu. Jadi jangan panik, tetap kita bisa berpikir biar kita bisa berpikir jernih gitu. Jadi tetap jangan panik bahasanya. Oke, nah dari istilah survival tadi itu sebenarnya ada singkatannya ya. Jadi survival itu dari SURVIVAL. Nah, itu ada singkatannya. Jadi S-nya itu size up the situation atau sadar akan situasi yang dihadapi. U-nya itu undo has make this. Gunakan semua pikiran sehat kamu, jangan tergesa-gesa. Bahasanya jangan panik gitu ya Bu ya. Terus R-nya itu remember where you are. Jadi ingat di mana kamu berada. Jangan sampai kita itu tadi disorientasi arah. Ketika kita terbawa tempat, misalkan banjir atau apa gitu ya, kita harus ingat kita tuh ada di mana, lokasi-lokasi kita tuh di mana. Jadi kita bisa cepat mencari bantuan juga. Terus vanquish fear and panic. Jadi kuasai dirimu dari rasa takut dan panik. Jangan sampai ketika kita ada bencana. Tapi memang biasanya ibu-ibu begitu ya. Kalau udah ada gempa, aduh gempa, bikin status gitu. Ya itu biasanya, itu manusia sekali ketika ada bencana itu kebanyakan panik duluan ya. Tapi dalam ilmu survival itu justru kita harus meredam panik kita supaya kita bisa berpikir jernih. Abis ini ngapain gitu. Jangan gempa bumi bikin status ya Bu ya, tapi langsung lari keluar rumah gitu. Jangan bikin status ntar aja kalau udah aman gitu. Ada gempa ya gitu. Terus I-nya itu improvise atau improvisasi sesuatu yang ada di sekitar kita. Kayak misalkan kalau kita kena banjir, kita mengapung-apung, itu jangan udah pasrah aja deh saya gimana gitu. Jangan seperti itu, tapi kita lihat misalkan di depan kita ada drijeng kosong, kita pegang dan kita
berusaha jadikan pelampung gitu biar kita tidak tenggelam atau terseret lebih jauh, atau ya kita bisa mempertahankan badan kita dulu lah gitu. Terus V-nya itu value living atau hargailah hidup. Jadi yaitu bahasanya kalau kita dalam bencana jangan malah kayak biasanya gitu ya Bu ya, kalau misalkan apa kita kayak yang kemarin bencana besar itu yang sampai kita kehilangan anggota keluarga kita, nggak tahu dia di mana posisinya, itu biasanya membuat psikologis kita terganggu gitu kan. Jadinya kita kayak merasa keluarga saya udah nggak ada, jadinya buat apa saya hidup seperti itu. Jadi kita kayak ya udahlah pasrah gitu. Inilah yang seharusnya tidak terjadi. Kalau misalkan kita masing-masing individu bisa menjaga diri kita sendiri, itulah meminimalisir kita bisa cepat untuk memulihkan bencana itu dari situ. Jadi jangan sampai kita itu pasrah gitu aja. Terus yang A-nya, act like the native, sesuaikan dirimu dengan lingkungan setempat. Ya, jadi ya kayak gimana ya? Kayak kamu merasa bahwa itu kita tuh kenal sama daerah itu. Jadi kita nggak boleh kalah sama bencana. Jadi berarti ini rumah saya loh, saya harus bisa bertahan gitu. Terus L-nya itu learn basic skill. Nah, pelajari dasar-dasar keterampilan. Nah, inilah yang akan saya bahas gitu ya Bu. Maksudnya yang perlu kita punya itu paling tidak adalah bagaimana sih ilmu basicnya kita bertahan hidup ketika ada bencana. Oke, lanjut. Ini adalah bagaimana banjir ya, penanganan banjir. Pencegahannya seperti apa. Mungkin saya langsung skip aja karena saya mau kasih video. Jadi saya nggak terlalu fokus di sini ya Ibu. Sistem peringatan dini bencana dan banjir. Ini siklus seperti ini, kelihatan nggak ya? Mohon maaf ya, saya menaruh foto atau gambarnya kelihatan Bu Irma. Oh ya. Tapi terlalu kecil gitu ya. Mohon maaf. Oke, saya langsung masuk ke video aja kali ya. Mudah-mudahan bisa muncul ini. Saya takutnya nggak muncul karena dari kemarin kayaknya masalah terus laptop saya. Mohon maaf. Ya, sambil menunggu. Saya tadi ngejelasin kecepatan nggak ya? Terlalu bersemangat atau terlalu grogi saya? Jadi mohon maaf. Semangat banget Bu Irma. Oh ya gitu ya. Ya mudah-mudahan jelas gitu. Bisa muncul nggak? Muncul tapi masih loading ya? Iya benar. Mohon maaf ya ini. Nah ini udah. Kalau kita tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam gelombang tsunami, kita perlu tahu cara untuk bertahan hidup menghadapi tsunami. Kalau kita berada di tengah laut saat tsunami datang, bergeraklah ke tengah laut, jangan ke arah pantai, karena tinggi gelombang di laut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di pantai. Kalau kita berada di pantai saat tsunami terlihat, berlarilah menjauhi pantai. Panjat bangunan tinggi atau pohon tinggi terdekat, seperti tower air atau pohon kelapa. Begitu gelombang pertama mulai surut, tetap berada di tempat kalian. Karena tsunami selalu datang lebih dari satu gelombang. Dan gelombang pertama bukan yang terbesar. Hindari berada dekat sungai dan jembatan saat tsunami menerjang, karena aliran tsunami akan lebih deras dan kuat di atas sungai. Jangan menggunakan mobil untuk evakuasi. Mobil akan sulit menembus kerumunan orang yang memadati jalan. Kalau kita terjebak gelombang tsunami di dalam mobil, akan sangat sulit membuka pintu karena tekanan air yang besar. Kalau membuka jendela, air akan masuk memenuhi mobil dan mobil akan tenggelam. Belum lagi, bahaya tuburkan benda-benda lain yang bisa menghancurkan mobil dari luar. Sebisa mungkin, tetaplah berada di atas permukaan air. Kita bisa menggunakan benda-benda mengapung sebagai pelampung darurat, seperti kasur, bantal, kayu, batang pohon, jerigen, ban bekas, dan lain Di sebagainya. videonya ada suaranya nggak Bu Irma? Ada. Kita harus bisa mengeluarkan harta benda saat evakuasi. Karena tsunami datang sangat cepat. Suaranya nggak kedengeran. Membawa harta benda dan barang-barang berlebih akan memperlambat kesigapan evakuasi kita. Nggak ada juga. Ya, Gang Mutia. Kalian selamat ya, alhamdulillah.
Mana tadi anak tadi yang kalian tolong tadi? Kesempatan kita untuk selamat dari bencana akan semakin besar kalau kita tahu cara bertahan hidup ketika tsunami terjadi. Ya, tentu. Ini untuk keselamatan kita bersama. Ayo kita siaga tsunami. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengenal salah satu bencana yang sering terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Apa itu? Penasaran ya? Ikutin yuk. Bencana yang kerap terjadi di dataran tinggi seperti perbukitan atau pegunungan adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau campuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah atau batuan. Pemicu longsoran ini adalah curah hujan dan kemiringan permukaan tanah atau lereng. Seperti yang terjadi di Desa Sampang, Banjarnegara, lebih dari 200 orang mengungsi dan 100 orang lainnya hilang. Longsoran tersebut terjadi akibat adanya rekahan-rekahan tanah yang mengering karena wilayah itu sudah memasuki kemarau. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya longsor? Berbagai macam penyebab terjadinya longsor yaitu longsor karena aliran lumpur. Hal tersebut bisa dilihat dari air sungai yang berwarna coklat susu dan air mengalir cepat. Terdapat banyak patahan ranting di sungai karena banyak pohon yang tumbang. Walaupun hujan, debit air turun karena air tertahan di atas oleh lumpur. Terdengar suara gemuruh dari gunung atau bukit karena ada lumpur, batu, dan pohon-pohon tumbang yang siap meluncur. Longsor karena hujan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya serpihan tanah dan batu meluncur berjatuhan. Terdapat retak-retak pada lereng tebing, terdapat mata angin baru saat hujan turun. Terdengar suara patah-patah pada akar pohon.
Longsor karena amblas. Hal tersebut bisa dilihat dari sumber air atau sumur yang berwarna keruh karena dekat dengan dataran tinggi. Terdapat tembok rumah yang mengalami keretakan memanjang tidak beraturan. Pohon-pohon mengalami kemiringan. Agar terhindar dari dampak longsor, maka Anda dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan, melakukan penggalian, mencetak kolam atau sawah beririgasi, menebang pohon sembarangan di sekitar lereng rawan longsor. Sedangkan aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Menanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam, akar tunggang. Menutupi retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material kedap air atau lempung untuk mencegah air hujan masuk ke dalam tanah. Selalu waspada saat musim hujan, karena terutama pada saat curah hujan tinggi. Jika bencana longsor telah usai, maka segera lakukan evakuasi korban yang tertimbun secara hati-hati karena penggalian pada timbunan tanah longsor di bawah tebing dapat memicu terjadinya longsoran baru. Lakukan evakuasi penduduk yang tinggal di daerah bahaya ke tempat penampungan yang aman. Tutup lokasi bencana atau hindari kerumunan massa. Cari sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk daerah penampungan korban bencana. Segera hubungi pihak terkait seperti kepala desa, lurah, atau camat, sehingga kejadian bencana dapat ditangani dengan segera secara terkoordinasi. Sampai berjumpa di program lainnya ya. Tetap waspada setiap saat, tanggap, tangkas, dan tangguh. Oke, satu video lagi kali ya Bapak Ibu ya. Yang ini aja deh. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, pengolahan hutan, kurangnya resapan air, pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke. Halo, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Wow, kenapa mati? Kok internetnya mati sih? Iya, kenapa ya? Bukan.
Aduh, mana gue lagi tampil pakai segala hilang. Dah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru datang silakan diisi prestasinya ya, jangan lupa. Halo. Tuh, Bu Irma, halo. Halo. Halo Bu Irma, Masuk ya? Bu Irma. Soalnya tadi hilang Bu Irma, videonya juga suaranya nggak ada, berhenti. Halo. Halo, Ya, Bu halo, Irma, masuk ya. suaranya. Masuk suaranya? Aduh, mohon Iya, maaf. sudah masuk, Ini Bu. sinyal saya tiba-tiba hilang. Mohon maaf ya. Tapi kedengeran ya? Siap nih ya. Ya. Oh, ya. Bu Irma karena waktunya 8 menit lagi, Iya. mungkin Sesi kita tanya langsung jawab kali, Bu. Oke, monggo. Ya. Boleh. Ya, baik. Bapak Ibu silakan diketik pertanyaannya atau boleh langsung silakan saja jika ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu. Bu Irma sudah ada pertanyaan yang masuk, Ya. saya bacakan ya. Iya, Bu. Ya, ini dari Bu Lis. Oke, pertanyaannya, pandemi COVID-19 termasuk bencana? Jika iya, penyebab klasifikasi alamiah yang mana? Oke. Ada lagi, Bu? Masih ada lagi. Ada lagi. Oke, sebentar. Ini dari Pak Ikma. Aduh, ingat kita. Ya, pertanyaan kedua dari Pak Ikma. Untuk antisipasi bencana kekeringan dan kelaparan, mitigasi seperti apa secara pribadi yang perlu kita perbuat? Mohon maaf, Bu, pelan-pelan. Oh, oke. Aduh. Oke. Oke, dari Pak Ikma. Untuk antisipasi bencana kekeringan dan kelaparan, mitigasi seperti apa? Ya. Secara pribadi yang perlu kita perbuat. Oke. Ada lagi, Bu? Udah dulu ya? Sudah ya, kayaknya itu aja. Itu aja Bu Irma, Oke. ada 2 pertanyaan. Ini suara saya masuk ya sih? Soalnya saya kayaknya speakernya nggak ini nih. Masuk Bu Irma, jelas. Masuk, Bu. Jelas. Masuk, Bu, suaranya. Udah. Ya. Soalnya kayaknya di headset saya nggak masuk. Mohon maaf kok, saya kayak orang bolot ya. Oke, tadi dari Bu Lis ya. Iya. Tadi wabah virus COVID-19 itu masuknya klasifikasi apa ya, Bu? Alam. Ya, masuk klasifikasi alamiah yang mana? Oke, kalau yang tadi saya jelaskan memang kan bencana itu kan ada yang alamiah dan dari hasil aktivitas manusia. Mohon maaf tadi saya kurang mungkin menjelaskan bahwa kalau yang tadi itu adalah bencana alam gitu ya. Kalau COVID-19 itu lebih masuk kepada bencana akibat dari lebih kepada penyakit gitu kan ya. Jadi dia lebihnya ke karena dari aktivitas manusia juga sih Bu. Jadi kayak dia itu kan penyebaran virus yang diakibat dari aktivitas manusia dengan lingkungannya. Kemudian menyebabkan adanya interaksi dengan hewan, dengan tumbuhan, yang kemudian di situ ada infeksi dan lain sebagainya. Jadi lebih masuknya ke situ. Kalau yang tadi klasifikasi yang saya jelaskan, mohon maaf itu tadi saya jelaskan tentang bencana alam gitu. Oke ya. Bisa lanjut saya. Oke, baik. Untuk Pak siapa tadi? Pak Ikma ya? Pak Ikma. Ya. Untuk Pak Ikma antisipasi bencana apa tadi, kelaparan dan kekeringan gitu ya. Kekeringan dan kelaparan ya, betul. Upaya mitigasinya? Kalau untuk kelaparan dan Iya. kekeringan ini kan dia lebih kepada yang pertama itu kalau kelaparannya itu kita lihat dulu karena apa dulu, maksudnya penyebabnya. Kalau misalkan dia bencananya itu karena lingkungan, yang tadi karena lingkungannya mungkin ya biasanya kalau kelaparan kan berarti nyambung juga dengan tadi kekeringan ya. Karena mungkin lahannya itu kering, tidak bisa panen dan lain sebagainya, jadi sumber makanannya tidak ada begitu kan. Nah ini berarti antisipasinya adalah ya mungkin
kalau kita orang Indonesia itu paling gampang, kalau memang kita sadar daerah kita itu memang yang rutin sekali terjadi bencana kekeringan, berarti kita harus tahu kapan-kapan saja kita menyimpan cadangan makanan yang bisa bertahan cukup lama gitu kan. Terus kita juga harus cari yang namanya sumber sumber air alternatif, karena namanya kehidupan itu kan yang paling terpenting itu adanya harus ada air kan ya Bu ya, walaupun kita nggak punya beras, tapi kalau nggak ada air nggak jadi nasi gitu kan. Jadi ya tetap kita harus cari sumber air gitu. Jadi kita cari sumber air alternatifnya ada di mana di sekitar kita yang masih bisa kita manfaatkan di saat kekeringan itu. Semisalnya pun kalau tidak ada, ya berarti kita memang mengandalkan dari bantuan masyarakat lain begitu kan. Karena memang kan yang tadi saya jelaskan di awal, namanya bencana itu memang kita tidak bisa menolong diri kita sendiri pada saat itu ya, tapi kita bisa mempersiapkan bagaimana sih kita bisa bertahan hidup sampai bantuan datang begitu loh. Jadi ya paling enggak yang tadi kita bisa menyimpan beberapa persediaan makanan yang bisa bertahan lama begitu ya. Terus juga cadangan air, kayak kita punya simpanan kalau itu toren kayak gitu kan ya. Kalau dari pedesaan mungkin biasa di drum-drum besar atau ember atau apa gitu kan. Terus sumur yang memang ya, kalau sumur air gimana ya? Ya maksudnya kita berusaha untuk menyimpan air gitu kan. Terus juga makanan-makanan yang bisa tahan lama gitu umurnya. Kayak misalkan mungkin umbi-umbian. Terus makanan yang misalkan sudah dikeringkan, atau kalau makanan basah kayak hewani itu yang diasapkan yang bisa bertahan lama itu juga bisa membantu. Mungkin seperti itu ya Pak Ikma. Saya juga masih belajar ini. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya mungkin ngalor ngidul atau kurang dipahami gitu. Mungkin ada lagi Bu Intan? Saya boleh nanya Bu? Iya. Boleh, silakan Pak Ayung ya. Iya. Ya, silakan Pak Ayung. Saya nanyanya bukan materi presentasinya ini. Oh. Tadi dalam penayangan itu kan suara videonya kan nggak keluar ya. Itu penyebabnya apa? Tadi kan Ibu bilang kan karena kebetulan mungkin Ibu pakai headset ya. Iya betul. Nah, mungkin dilepas headsetnya tetap suaranya juga nggak jelas gitu ya. Itu penyebabnya apa gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin saya nanya ke Pak Ikma ini. Ini tadi kan video yang di-share itu kan saya lihat tidak video yang kita buat ya. Jadi artinya dari YouTube lain atau real dari instansi lain. Tadi saya lihat dari BPPD Jogja tadi ya. BNPB. Itu boleh apa tidak? Ini ke Pak Ikma saya tanya nih. Kalau boleh Pak. Ya. Boleh Pak, itu layanan masyarakat Pak. Oh ya, kalau layanan masyarakat boleh ya. Ya nggak boleh iklan ya. Iya. Berarti saya jawab apa Kan bayar Pak. Yang tadi Bu, yang kenapa kok nggak keluar tadi itu suaranya gitu ya? itu? Ini mohon maaf Pak, saya juga kurang paham. Mungkin tadi saya pikir karena pas pertama saya cek di awal itu tadi sempat kedengaran ya Bu Intan ya? Kedengaran nggak sih? Iya. Sempat kedengaran tapi putus. Oh iya, saya juga kurang paham. Putus Bu Irma. Nah makanya macet. Karena dibilang nggak kedengeran, saya coba cabut headset saya gitu kan. Saya cabut headset saya, mungkin masalahnya di situ karena dia nyambungkan ke headset, jadi dia bawa speakernya atau gimana, saya juga kurang tahu Pak. Tapi mungkin nanti saya cari tahu kali ya abis ini. Karena saya juga kurang paham, saya bukan pakar IT. Jadi mohon maaf. Iya, ini kan kita saling sama-sama belajar Bu. Jadi mungkin nanti biar kendala yang pernah dihadapi teman-teman, nanti mungkin yang belakangan kita nggak bisa ngantasi gitu. Nggak terjadi ya. Iya betul Pak. Ya, oke gitu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya baik, sudah jam 3 pas ini Bu Irma. Sudah bagaimana? Sudah selesai materinya? Dari saya cukup, mungkin ya bisa saya tutup aja kali ya Bu Intan ya. Iya, boleh. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika penyampaian saya masih banyak kurangan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita, paling tidak sedikit ilmu tetapi banyak manfaat gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi kata Bu Irma, jangan panik kalau terjadi bencana ya Bu Irma ya. Iya, betul. Karena biar kita tahu bagaimana cara siap siaganya untuk menghadapi bencana. Oke, karena sudah jam 3, sudah 2 menit juga, kita cukupkan materi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi acara kami. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan kita serahkan kembali kepada hostnya Bu Yuyun. Baik, terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu Irma sebagai pemateri ataupun presenter ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang hadir hari ini ilmunya bisa kita cerna, kita pahami. Amin. Dan kita nggak tahu karena kita di Indonesia ini banyak sekali musibah ya, termasuk Indonesia banyak kepulauan ataupun banyak sekali gunung-gunung yang Allah mudah-mudahan kita selalu terjaga ya dalam penjagaan Allah. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih untuk presensi sudah diisi. Dan titip iklan dikit, nanti sore kami juga jam 4 juga akan ada materi lagi yang akan disampaikan oleh Bu Intan. Pematerinya kali ini Bu Intan yang akan menyampaikan. Insya Allah lebih menarik lagi. Terima kasih dari saya Ibu Yunoktarina sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.